selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nuroida, NIM P0032400282, kelas 1B, D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga dapat terbatas dari zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserah kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun dari sistem perkemihan adalah: yang pertama yaitu ruah buah ginjal, yang kedua itu ruah uretra, yang ketiga yaitu satu kandung kemih, dan yang keempat itu satu uretra. Di sini saya akan menayangkan lebih jelasnya tentang sistem perkemihan. Berikut cuplikannya. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang perineum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobulus hepatistis yang besar. Fungsi ginjal meliputi: 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan ostatis dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basah cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, casus renalis, corpus adiposa pararenal. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntut lobulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferens. Natrium secara bebas diferensi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalsium juga diferensi secara bebas, diperkirakan 10-20% kalsium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas diferensi sehingga kalsium dalam keadaan normal. 3. Tubulus proksimal. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalan dari korteks ke bagian medula dan kembali berkorteks sekitar 2/3, dan natrium yang bernetralisasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida melibatkan transportasi aktif natrium. Meningkatkan deabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengecahan dan pemekatan urin yang normal. 3. Heisman-Henle. Bentuknya lurus dan tebal diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang Heisman-Henle 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang Henderson dengan heterium bergerak secara pasif untuk mempertahankan penetralan listrik sekitar 25%. Natrium dan listrasi diserap kembali karena nefron tidak bersifat permeabel terhadap air. Resepsi klorida natrium di pas di sensens bentuk untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integratis radians konsentrasi medula. 4. Tubulus distalis. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula bone, panjangnya 5 mm. Tubulus distalis dari masing-masing neuron bermuara ke ductus
Poligen panjangnya 20 mm, masing-masing poligen berjalan melalui korteks, dan ginjal bersatu membentuk suatu duktus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam duktus. Dari ini dan seterusnya menuju kalinya minor ke kalinya semail, akhirnya dikosongkan. Isinya di dalam vesinalis pada aspek mesin-mesin miroid medula ginjal. Panjang neuron keseluruhan ditambah dengan duktus poligens 45-65 mm, nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nephron cortex mempunyai hangsa Henle yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus colligatus medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekspresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan. Perabsorpsi natrium ini memiliki kemampuan mengabsorpsi dan menyekresi kalium. Deabsorpsi aktif kalium terjadi dalam ductus colligen medula. 6. Ureter. Ureter terdiri dari buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vasika urenaria. Panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 titipan di sepanjang jalan. Ialah berhubungan dengan ureter menjadi kaku karena melewati tepi pelipis, dan ureter menembus kantong kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan glukosa. Vesicula urenaria terletak tepat di belakang otebugis. Bagian ini tempat penyimpan urin. Berdinding otot kuat. Bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urenaria pada waktu kosong yang terletak absesika urenaria di belakang tepi atas vesicubis. Permukaan eksterior urenaria merupakan ureter dan sudut isterius pembentuk uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang di pangkalan kantong kemih dan fungsinya menyalurkan urin tua. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm dari ornisium uretra internal dalam vesikula urenaria sampai ermisium uretra eksternal pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm mulainya dari parapsiu uretra internal sampai ke parapsiu uretra eksternal. Uretra ini terdapat di belakang sintesis pada dinding interior vaginal, menjulur optik ke bawah dan menghadap ke depan. 3 tahap proses pembentukan urin, yakni filtrasi, reabsorpsi, sekresi. Cairan yang akan disaring oleh netron dibawa oleh darah ke glomerulus. Tiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari, sehingga saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih, dan darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Sekianlah materi yang saya bawakan pada hari ini tentang sistem perkemihan dan pembentukan urin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri yang membawakan materi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.